Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan saya Siti Nur Samsiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Pertiwi Ngantru Trenggalek, Jawa Timur. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak dapat menganalisa tentang visi prakasa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada. 2. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja. Yang ketiga, calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peranan pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan dari contoh video praktik baik ini. Dan inilah analisis tayangan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Visi dari sekolah tempat guru dari video tersebut yaitu terwujudnya peserta didik yang kreatif, mandiri, dan berkarakter yang mencerminkan merdeka belajar. Prakasa perubahan yang akan dilakukan yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Adapun tindakan yang dilakukan adalah 1. Guru berdiskusi dengan rekan sejawat untuk menurunkan prakarsa perubahan yang akan dilakukan. 2. Guru menuliskan penyemangat belajar di papan tulis, kemudian mengajukan pertanyaan kepada murid untuk menggali informasi penyemangat belajar dari mereka. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu 1. Apa saja kegiatan yang dapat menggali semangat belajar murid? 2. Bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Tindakannya adalah mengajukan pertanyaan kepada murid, menggali informasi dari pendapat mereka. Yang kedua adalah mengidentifikasi hal-hal yang disukai murid. 3. Mengarahkan murid untuk mengamati agar murid mendapat inspirasi untuk merubah pengalaman sehingga semangat dalam belajar. 4. Murid bertanya kepada siswa pada kelas yang dikunjungi terkait hal-hal yang akan dicapai. 5. Mendiskusikan dari beberapa hal dari kelas yang dikunjungi tersebut. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat dilakukan guru agar siswa mampu menggali inspirasi atau mimpinya tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tindakannya adalah 1. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan siswa. 2. Guru mengajak dan membimbing murid untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 3. Guru membimbing murid dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menuangkan hasil diskusinya dalam bentuk gambar tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat dalam belajar. 4. Guru meminta tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya berupa gambar kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat dalam belajar. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah apa saja kegiatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas impian atau kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Adapun tindakan guru yaitu murid diajak berkontribusi untuk menentukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas impian atau kelas nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat dalam belajar. 2. Guru bertanya kepada murid tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. 3. Guru membantu murid mendata berbagai kebutuhan dengan menuliskannya di papan tulis. 4. Guru merencanakan pembagian tugas kerja. A. Atur eksekusi.
Pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian atau kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? 2. Kapan waktu pelaksanaannya? 3. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya agar sesuai dengan direncanakan? Tindakannya adalah 1. Melibatkan murid dalam menentukan pembagian tugas kelompok. 2. Guru bersama murid menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. 3. Guru membimbing murid melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yaitu mewujudkan kelas impian atau kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. 4. Murid bekerja sama mengatur ruang kelas agar nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat mereka dalam belajar. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya di kelasnya dengan menggunakan pendekatan berbasis aset, dengan menggali kemudian memetakan modal atau kekuatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan muridnya sendiri untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan melibatkan murid secara penuh mulai dari awal sampai akhir dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Ada 7 modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video itu, dan cara pemanfaatannya adalah sebagai berikut. Modal manusia, yaitu rekan sejawat yang memberikan dukungan penuh terhadap perubahan positif. Murid yang heterogen yang semangat kreatif dan siap untuk dikembangkan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal sosial, adanya relasi dan hubungan yang baik dengan rekan sejawat maupun murid. Adanya sikap peduli, kerjasama dan gotong royong. Adanya interaksi yang baik di antara siswa satu kelas dengan kelas yang lain, sehingga memudahkan dalam kegiatan mengambil pelajaran. Di antara modal fisik, pemanfaatannya adalah memiliki ruang kelas yang luas sehingga murid mudah untuk berkreasi dalam rangka mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Memiliki ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kelas 2 dan kelas 6 yang dijadikan sebagai percontohan. Modal budaya, pemanfaatannya adalah sikap santun, kerjasama, dan gotong royong yang sudah membudaya sehingga memudahkan murid untuk berkreasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Modal lingkungan atau alam di sini memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan atau yang ada di sekitar murid. Adapun modal politik diantaranya yaitu pemanfaatannya adalah sebagai kepala sekolah yang mendukung penuh perubahan ke arah lebih baik, yaitu melalui kewenangannya membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir adalah modal finansial. Adanya dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini yaitu untuk pembiayaan bahan atau kebutuhan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Nah pemirsa, demikianlah analisis video tentang seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.